Hai, aku Ken. Jadi, pada hari ini aku akan jelasin sedikit tentang sistem pernapasan, yaitu bagian anatomi dan juga bagian fisiologinya. Kira-kira teman-teman udah tahu nggak nih anatomi dan juga fisiologi terkait sistem pernapasan? Nah, kalau belum, aku akan jelasin sedikit terkait sistem pernapasan bagian anatomi dan juga fisiologi. Jadi, sistem pernapasan adalah sistem yang mengatur di mana terjadi masuknya udara ke bagian tubuh kita dan juga pengeluaran udara ke bagian atmosfer atau dunia luar. Nah, sistem ini diawali dengan masuknya udara, khususnya O2, ke bagian tubuh manusia yang diawali dari bagian pertama yaitu kavitas nasi. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa kavitas nasi itu terbagi menjadi 3 bagian? Apa aja? Nah, kavitas nasi itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian vestibulum nasi, kemudian pars respiratorica, dan juga pars olfactory. Yang dimana setelah melewati ketiga bagian ini, nantinya udara akan melanjutkan perjalanannya ke bagian faring. Nah, di bagian faring juga itu akan terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu bagian nasofaring, bagian orofaring, dan juga bagian laryngofaring. Nah, setelah melewati ketiga bagian ini, yaitu bagian faring, nantinya akan dilanjutkan lagi ke bagian laring. Setelah ke bagian laring, dilanjutkan lagi ke bagian trakea. Setelah ke bagian trakea, dilanjutkan lagi ke bagian bronkus. Nah, di bagian bronkus ini ada lagi pembagian-pembagiannya atau persimpangan-persimpangannya. Yang pertama, dari bronkus itu akan bercabang menjadi 2, yang kita sebut dengan bronkus principalis, bagian kiri dan bagian kanan. Yang dimana bronkus principalis itu akan menjadi cabang kembali, yang dimana bagian kiri dan kanan, khusus yang bagian kanan itu akan bercabang menjadi 3 atau kita sebut dengan bronkus lobaris. Sedangkan bagian kiri akan bercabang menjadi 2, sama, kita sebut dengan bronkus lobaris. Sedangkan nanti kedua bronkus lobaris ini akan bercabang kembali, yaitu kita sebut dengan bronkus segmentalis. Nah, bagian bronkus segmentalis nantinya akan masuk ke jalur yang baru, atau masuk ke fase yang baru, kita sebut dengan bronchiolus. Nah, bronchiolus ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama akan masuk ke bagian bronchiolus terminalis. Setelah bagian bronchus terminalis, nantinya udara akan melanjutkan perjalanannya ke bagian bronchiolus respiratory. Nah, di bronchiolus respiratory itu di bagian dindingnya ada tempat pertukaran antara gas O2 dan juga gas CO2, yaitu kita sebut dengan alveolus. Nah, di bagian alveolus ini terjadi proses difusi antara udara O2 dan juga CO2. Nah, pada umumnya ada beberapa teori yang menjelaskan tentang fisiologi sistem pernapasan. Salah satunya adalah hukum Fick yang mengatur tentang rate of diffusion atau kecepatan proses difusi. Yang dimana hukum Fick berbunyi, rate of diffusion sama dengan konsentrasi partikel dikali luas permukaan per ketebalan membran. Nah, yang dimana semakin tinggi luas permukaan, khususnya dalam hal ini adalah alveolus, dan semakin tinggi konsentrasi partikel seperti tekanan parsial suatu gas, O2 maupun CO2, maka akan semakin cepat pula proses difusi yang terjadi. Namun, semakin tebal membran, misalnya pada alveolus, maka hal itu akan menyebabkan penurunan kecepatan dari difusi. Contoh klinisnya adalah pada kasus fibrosis, sehingga dapat menurunkan kecepatan difusi. Udah cukup dok, yepingnya. Saya nih mau berobat dok, bukan mau dengerin yeping dokter di sini. Gimana sih dok? Oh, mau berobat? Jadi apa keluhannya? Jadi itu dok, kemarin kan saya nonton. Jadi dok, saya ini terkena asma ya dok? Dengar deh, jadi Ade itu mengalami asma. Nah, asma itu merupakan suatu peradangan kronis yang dapat disebabkan juga karena yang namanya reaksi yang berlebihan dari sistem saluran nafas Ade. Nah, penyebabnya itu bisa disebabkan oleh partikel-partikel seperti debu, virus, asap, alergi, ataupun semacamnya.
Nah, mekanismenya itu ada 3. Yang pertama, terjadi peradangan di sistem saluran nafas Ade yang disebabkan oleh partikel-partikel tadi. Nah, partikel-partikel tadi itu masuk ke sistem saluran nafas Ade, kemudian bereaksi dan menyebabkan peradangan. Nah, peradangan ini nantinya itulah yang menyebabkan penyempitan di sistem saluran pernapasan Ade. Nah, kemudian yang kedua adalah terjadi reaksi yang berlebihan dari otot-otot sekitar sistem pernafasannya. Nah, yang dimana partikel-partikel yang saya sebutkan sebelumnya itu umumnya tidak menyebabkan reaksi yang berlebihan terhadap otot pernafasan ini. Tetapi pada pasien-pasien yang mengalami asma seperti yang Ade alami saat ini, ototnya itu bereaksi berlebihan sehingga otot-ototnya itu menyempit atau kita sebut biasa dengan bronkokonstriksi. Nah, penyempitan inilah nantinya yang juga akan memperburuk gejala yang penderita asma. Nah, kemudian yang terakhir adalah terjadi produksi lendir yang berlebih. Nah, produksi lendir yang berlebih itu nanti akan menumpuk di sepanjang saluran pernafasan dan mengurangi diameter atau besar dari saluran pernafasan Ade, sehingga Ade itu nantinya akan mengalami gejala asma itu sendiri. Oh, oke. Terus kenapa dok? Saya kok bisa kena asma tuh kenapa? Nah, untuk penyebabnya itu secara umum itu terbagi menjadi 2. Ada disebabkan oleh genetik dan juga disebabkan oleh lingkungan. Nah, kalau disebabkan genetik, jika adik mempunyai keluarga, misalnya ayah, ibu yang mengalami asma sebelumnya, maka adik itu mewarisi gen penderita asma, yang dimana sewaktu-waktu adik dapat berpotensi mengalami asma oleh faktor pencetusnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, faktor pencetus ini masuk ke faktor lingkungan. Nah, faktor-faktornya itu bisa disebabkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bisa disebabkan oleh partikel debu, asap, dingin, alergi, virus, dan lain sebagainya. Oh, oke. Paham dok. Terus kalau gitu pengobatannya gimana dok? Nah, tadi kan kita udah melakukan anamnesis, wawancara, dia udah jelasin ke saya terkait keluhannya kan. Kita juga udah melakukan pemeriksaan tadi, dan kita dapatkan bahwa Ade ini mengalami asma resisten ringan. Nah, untuk saat ini saya akan meresepkan obat inhaler yang isinya adalah kortikosteroid dan juga formoterol. Nah, obat ini dipakai hanya ketika gejalanya muncul. Ya, kalau udah mulai sesak, mulai nggak nyaman di sistem pernafasannya, Ade pakai. Oke? Nah, kalau Ade rutin pakai setiap gejalanya muncul, Ade tetap kok bisa beraktivitas seperti biasa. Oh, oke, baik dok. Berarti dipakainya setiap gejalanya muncul dok ya? Benar. Oke. Baik, terima kasih dokter. Oke, gitu aja ya. Kalau gitu, semoga tetap sehat ya, Dek. Ya, baik. Terima kasih dokter. Terima kasih juga. Aduh. Asma bisa menyerang kapan saja. Tapi dengan penanganan yang tepat, kita bisa mengendalikan gejalanya. Wih, kenapa? Tegak kembali. Nah, jadi yang kayak gini ini adalah kejadian serangan asma. Serangan asma itu ada beberapa jenis. Ada yang intermittent, ada yang persisten ringan, sedang, dan berat. Coba kamu cek obatnya dalam tas. Ini gejalanya sering ya. Nah, ini bisa jadi asma persisten ringan, di mana gejalanya itu lebih sering muncul terjadi dalam seminggu itu bisa lebih dari 1 kali. Serta gejalanya itu dapat mengganggu tidur dan juga aktivitas. Kau kemarin udah ke dokter belum? Kata dokter apa kau kena persisten asma ya? Dan kita dapatkan bahwa Ade ini mengalami asma resisten ringan. Iya, ringan. Nah, inhalernya
Wih, aku ganti baju. Tapi orang ini dah asma, jadi yang penting kita tolong dia. Saat asma kambuh, gunakanlah obat jalur pertama berupa kombinasi ICS atau LABA seperti ICS dan formoterol sebagai inhaler. Nah, gimana? Sudah kebaikan enggak? Udah enakan belum? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nang sambas ya tadi ya? Sambas. ICS sendiri merupakan kortikosteroid yang diberikan dalam bentuk inhalasi. ICS seperti budesonide merupakan terapi utama yang bisa diberikan kepada penderita asma karena cara kerjanya yang menargetkan akar permasalahan dari asma itu sendiri, yaitu peradangan kronis pada saluran pernafasan. Nah, bagaimana sih cara ICS ini untuk mengatasi asma? Yaitu adalah dengan cara berikatan pada reseptor glukokortikoid. Nah, yaitu dengan cara menghambat ekspresi dari gen-gen proinflamasi serta meningkatkan ekspresi dari gen-gen antiinflamasi. Sehingga hasilnya itu akan adanya penurunan pada jumlah sel serta aktivasi pada sel-sel inflamasi itu sendiri, yang nantinya penyempitan pada saluran pernafasan akibat dari reaksi alergi dan juga inflamasi itu akan berkurang. ICS yang dapat digunakan adalah budesonide dan BDP atau betamethasone dioxypropanate. Nah, untuk usia di atas 18 tahun ke atas atau usia dewasa, budesonide dapat diberikan dengan dosis 200 per 6 mcg. Budesonide yang bentuknya formoterol. Untuk BDP dapat digunakan dengan dosis 100 per 6 mcg dalam bentuk DMDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai obat formoterol, yang dimana formoterol ini merupakan golongan obat long acting beta agonis yang biasanya disebut dengan LABA dengan onset yang cepat. Nah, LABA ini dapat menstimulasi reseptor beta 2 di otot polos saluran napas, yang dimana durasi kerjanya itu sekitar 12-24 jam. Nah, LABA ini dapat membantu saluran napas agar tetap terbuka sehingga dapat mengontrol gejala harian asma. Namun, formoterol ini mempunyai efek samping, yakni dapat terjadi takikardi, palpitasi, serta peningkatan tekanan darah. Asma akut atau serangan asma yang dipicu dengan aktivitas fisik seperti olahraga atau kegiatan berat lainnya dapat diobati dengan pemberian obat dengan golongan short acting beta 2 agonis atau yang disingkat dengan SABA. Jadi, SABA bekerja dengan menstimulasi reseptor beta 2 di otot polos bronkus, menyebabkan relaksasi otot dan juga pelebaran saluran nafas. Contoh dari obat SABA sendiri seperti salbutamol, levabuterol, pirbuterol, dan juga terbutalin, dan juga ada obat lainnya. Namun, seperti obat SABA lainnya atau obat lainnya, SABA juga memberikan efek samping seperti takikardi, palpitasi, dan juga peningkatan tekanan darah. Dok, kata dokter, kalau saya pakai obatnya asma saya bakal sembuh, Dok. Tapi sudah saya pakai selama ini, kok nggak sembuh-sembuh, Dok ya? Apa nggak berefek, Dok? Hah? Kok bisa? Kamu udah pakai inhalernya dengan benar nggak? Dokter meremehkan saya. Alat sekecil itu mah gampang, Dok, pakainya. Saya juga tahu. Kalau gitu, boleh tunjukkan ke saya gimana kamu pakai inhalernya? Ini, Dok. Ingat ya teman-teman, penggunaan inhaler itu dengan cara dihirup, bukan ditiup apalagi disemprotkan. Nah, jadi menurut Gina pada tahun 2025 menegaskan bahwa kombinasi ICS dan juga LABA adalah kombinasi terbaik untuk pasien terapi pengobatan asma, terutama pada pasien dengan gejala yang menetap. Nah, jadi kombinasi ICS dan juga LABA dinilai lebih efektif dan juga efisien untuk penanganan pasien dengan asma dari berbagai tingkat keparahannya. Nah, jika kombinasi jalur pertama berupa ICS dan LABA tidak memungkinkan, dapat dilakukan dengan 5 langkah utama. Yang pertama, dengan hanya menggunakan SABA seperti salbutamol jika diperlukan tanpa terapi rutin ICS. Yang kedua, gunakan terapi rutin ICS dengan dosis rendah dan ditambah dengan SABA jika gejala muncul. Yang ketiga, kombinasi ICS LABA dosis rendah, ICS SABA, atau SABA saja sebagai obat pereda. Kemudian yang keempat, jika tak terkontrol, pasien diberikan ICS LABA dosis sedang dengan reliever mengikuti step 3. Dan yang kelima, jika tetap tidak terkontrol, pasien perlu dirujuk ke spesialis untuk evaluasi dan penanganan lebih lanjut. Jangan tunggu sesak, kendalikan asmamu setiap hari.
Sering muncul terjadi dan juga itu bisa lebih dari 1 kali. Gejalanya juga itu bisa mengganggu tidur dan juga aktivitas. 2, 3. Nah, aku tahu gimana cara pakainya. Orang udah sesat, Cok. Nah, jika Ini mencoba menjadi asma ringan.